Hai teman-teman, apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Novian Aditya Praja dengan NIM 410-142-0069, kemudian yang kedua Safa Azhara Kamila dengan NIM 410-142-0090, dan yang terakhir Isna Rizka Amalia dengan NIM 410-142-0103. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai aplikasi integral dalam bidang usaha dan ekonomi. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya ya. Selamat menonton semuanya. Saya akan menjelaskan aplikasi integral dalam bidang usaha. Jika suatu gaya konstan F bekerja pada suatu benda dan mengakibatkan benda tersebut berpindah sejauh D, maka usaha W yang dilakukan gaya terhadap benda tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. W sama dengan F dikali D, di mana F adalah gaya yang diberikan dan D adalah jarak perpindahan. Dalam aplikasinya, menghitung usaha tidak semudah mengalihkan gaya F dengan jarak perpindahan D. Ini dikarenakan kebanyakan gaya F tidak konstan karena bergantung pada posisi benda dan hal lainnya. Sebagai contoh, suatu benda bergerak sepanjang garis lurus dari posisi X sama dengan A ke posisi X sama dengan B. Akan dicari hampiran usaha yang dilakukan gaya sepanjang AB. Buat partisi untuk selang tertutup AB menjadi subselang yang kecil. Andaikan gaya Fx konstan, pada setiap subselang, hampiran usaha merupakan jumlah nilai usaha pada seluruh subselang tersebut. Berikut adalah interpretasinya. Pilih partisi untuk selang tertutup AB, di mana A sama dengan X0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari dan seterusnya sampai kurang dari XI-1 kurang dari X1 kurang dari dan seterusnya sampai kurang dari Xn sama dengan B, sehingga diperoleh delta IX sama dengan B dikurang A per N, di mana I sama dengan 1, 2, sampai N. Pilih TI anggota selang tertutup XI-1 XI. Tulis WT adalah usaha yang dilakukan gaya pada subselang tertutup XI-1 XI. WT sama dengan FTI dikalikan delta IX, sehingga dapat diperoleh sebagai berikut. W sama dengan limit P mendekati 0 FTI delta IX, sehingga W sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas B Fx dx. Selanjutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Tentukan usaha yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas dari panjang 1 meter hingga menjadi sepanjang 3 meter jika gaya pegasnya adalah Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2 Newton. Pembahasannya, W adalah usaha yang dibutuhkan sehingga diperoleh W sama dengan integral 3x kuadrat min 2 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dengan batas bawah 1 dan batas atas 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 2 kali 3 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 sama dengan 21 dikurang negatif 1 sama dengan 22. Jadi, usaha yang dibutuhkan agar pegas meregang dari panjang 1 meter hingga menjadi 3 meter adalah 22 Joule. Lalu, selanjutnya adalah penerapan integral tak tentu dalam bidang ekonomi. Penerapan integral tak tentu yaitu untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi bila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya adalah 43 merupakan turunan dari fungsi total. Maka, dengan proses sebaliknya yaitu integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan, fungsi totalnya. Berikut adalah beberapa penerapan integral tak tentu dalam bidang
fungsi biaya. Biaya total atau total cost adalah integral dari biaya marginal atau marginal cost. Rumus dari fungsi biaya yaitu F besar G sama dengan integral dari F kecil G dG, dan biaya rata-rata atau average cost adalah AC sama dengan TC per TG. Yang kedua ada fungsi penerimaan. Penerimaan total adalah integral dari penerimaan marginal. Dirumuskan dengan F besar G sama dengan integral dari F kecil G dG. TR adalah integral dari MR dG. Yang ketiga ada fungsi produksi. Produk total Q sama dengan FL, di mana Q merupakan output atau quantity product dan L merupakan input atau tenaga kerja. Produk marginal MP sama dengan Q aksen sama dengan dG per dL sama dengan F aksen L. Produk total adalah integral dari produk marginal. P sama dengan integral MP dL sama dengan integral F aksen dL. Yang keempat ada fungsi pendapatan dan fungsi produksi dari Marginal Revenue Product of Labor atau MRPL. Secara rumus didefinisikan sebagai diferensial berantai antara fungsi pendapatan dengan fungsi produksi dari tenaga kerja sebagai berikut. MPRL sama dengan AR per AL sama dengan AR per AQ kali AQ per AL. Integral MPRL DL sama dengan integral MR dG kali integral MP DL. Yang kelima ada fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, konsumsi dilambangkan sebagai C dan tabungan dilambangkan sebagai S. Dinyatakan dalam fungsional terhadap pendapatan nasional atau Y. C sama dengan FY sama dengan A plus BY. MPC sama dengan C aksen sama dengan DOC per DOY sama dengan F aksen Y sama dengan B atau turunan dari C. S sama dengan GY sama dengan min A plus 1 min B Y. MPS sama dengan S aksen sama dengan DOS per DOY sama dengan G aksen Y sama dengan 1 min B, yaitu turunan dari S. Y sama dengan C plus S. Y sama dengan A plus BY plus negatif A ditambah 1 min BY. MPC plus MPS sama dengan 1. Yang keenam ada surplus konsumen dan surplus produsen. Secara geometri, besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. CS sama dengan integral FQ dQ dari 0 sampai dengan QE dikurangi QE PE. Jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ atau CS sama dengan integral FPDP dari PE sampai dengan P aksen. Jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, P aksen adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian diperoleh CS sama dengan integral FQ dQ dari 0 sampai dengan QE dikurangi QE PE sama dengan integral FPDP dari PE sampai dengan P aksen. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran tetapi di bawah tingkat harga pasar. PS sama dengan QE PE dikurangi integral FQ dQ dari 0 sampai dengan QE. Jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ atau PS sama dengan integral FPDP dari PE sampai dengan P aksen. Jika dalam hal fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, P aksen adalah nilai P untuk Q sama dengan 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga.
Dengan demikian diperoleh PS sama dengan QE/PE dikurangi integral FQ/DQ dari 0 sampai dengan QE sama dengan integral FP/dB dari PE sampai dengan P aksen. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal aplikasi integral dalam bidang ekonomi. Untuk soalnya adalah biaya marginal suatu perusahaan diketahui MC sama dengan 3Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 45. Jika diketahui biaya tetapannya adalah 44, maka tentukan A fungsi biaya total, B fungsi biaya rata-rata, C fungsi biaya variabel, dan D besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika diproduksi sebanyak 2 unit. Kemudian, untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama, fungsi biaya total. TC sama dengan integral dari MC DQ sama dengan integral dari 3Q kuadrat dikurangi 24Q ditambah 45 DQ menghasilkan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah K, dengan K adalah konstanta integrasi. Apabila Q sama dengan 0 disubstitusikan pada fungsi TC sama dengan FQ, maka didapat biaya tetap FC sebagai berikut. FC sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 0 kuadrat ditambah 45 dikali 0 ditambah K, dengan K sama dengan FC sama dengan 44. Jadi, fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah 44. Kemudian, fungsi biaya rata-ratanya yaitu AC sama dengan TC dibagi Q sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah 44 dibagi Q menghasilkan Q kuadrat dikurangi 12Q ditambah 45 ditambah 44 dibagi Q. Jadi fungsi biaya rata-ratanya adalah AC sama dengan Q kuadrat dikurangi 12Q ditambah 45 ditambah 44 dibagi Q. Selanjutnya fungsi biaya variabel. PC sama dengan TC dikurangi FC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah 44 dikurangi 44 menghasilkan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q. Jadi fungsi biaya variabelnya adalah VC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q. Kemudian, besarnya biaya total jika Q sama dengan 2. TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 12Q kuadrat ditambah 45Q ditambah 44 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 12 dikali 2 kuadrat ditambah 45 dikali 2 ditambah 44 menghasilkan 94. Selanjutnya, untuk besarnya biaya rata-rata jika Q sama dengan 2. AC sama dengan Q kuadrat dikurangi 12Q ditambah 45 ditambah 44 dibagi Q sama dengan 2 kuadrat dikurangi 12 dikali 2 ditambah 45 ditambah 44 dibagi 2 menghasilkan 47. Jadi, biaya total dan biaya rata-rata jika Q sama dengan 2 adalah 94 dan 47. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan mengenai aplikasi integral dalam bidang usaha dan ekonomi. Kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam video pembelajaran ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.